kamu sebenarnya kalau secara pekerjaan sebenarnya nggak masalah. Kamunya masih yang sudah yang cukup punya jam terbang lah, cukup ngerti. Cuman memang secara feelingmu nih, kamunya kayak ngerasa kurang tertantang. Jadi cenderungannya tuh udah mulai yang loadnya tuh udah mulai agak rendah, yang sudah mulai agak kasak kusuk, yang kok kayaknya gitu, gini-gini aja ya gitu. Jadi untuk yang milih kartu ketiga, cenderungnya kamu punya niat untuk nyari pekerjaan lain gitu. Kenapa? Karena pekerjaan yang sekarang menurutmu sudah kurang menantang, cenderungnya tuh ya biasa aja, gitu-gitu aja gitu. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick a Card. Kali ini saya ada di Vadeva Cafe, tepatnya di Jalan Kemang Utara 88A. Di samping saya ini bangunannya, sementara di belakang ada kolam renang yang lumayan luas. Terus ada outdoornya, ada banyak yang gambar-gambar Instagramable. Jadi kalian bisa puas tuh nyari spot-spot untuk foto. Nah, saya mau mainkan bagian luar nih karena enak, karena nyaman, terus lagi mendung. Jadi nggak terlalu panas. Jadi kita masuk dan kita mainkan di bagian outdoor yang dekat kolam renang tadi ya. Yuk ikuti saya. Nah, ini bagian indoornya yang ber-AC, cukup banyak AC-nya. Kita pesan makanan dulu. Siang, Mbak. Selamat siang. Aku mau pesen yang agak ngenyangin, soalnya saya lagi lapar, belum makan. Main course-nya apa, Mbak? Kita ada nasi gultik, ada nasi goreng kampung, Nasi goreng kampung. lalu ada nasi mangkok sapi, juga ada sop buntut. Oke. Mau gultiknya tadi deh, gultik deh. Boleh. Minta gultiknya. Terus minumnya, kalau kopi apa, Mbak? Kopinya kita ada kopi aren, itu kopi susu gula aren sama kopi nggak jelas. Ada. Maksudnya kopi nggak jelas apa? Pakai sirup halal, karena pakai sirup. Kopi nggak jelas aja deh. Kopi nggak jelas aja. Dingin ya? Dingin, iya dingin. Kopi nggak jelas, kita pengen tahu nggak jelas apa nanti ya. Sama nasi gultik. Oke. Kasih, Mbak. Sama-sama. Yuk kita masuk. Nah, kita masuk ke area luar. Nah, ini outdoor. Tapi semi karena ada atapnya. Nah, ini beneran area outdoor nih, bukan semi outdoor. Karena memang beneran langsung. Jadi kalau hujan, bubar. Oke, nah ini berhubung nggak hujan, jadi kita bisa mainkan di sini. Tadi yang kita opening itu di sana tuh, di atas. Dekat sama kolam renang dan jacuzzi. Oke, nah ini kolam renangnya bisa dipakai, cuman bukan untuk umum, maksudnya bisa dipakai itu buat les berenang. Memang khusus dibikin sini. Oke, kita cari. Sini dulu deh. Oke. Kita mulai openingnya di sini ya. Kita untuk pick a card yang generalnya kita mainkan di sini. Yuk, sekarang kita masuk ke general dulu ya. Oke. Pilih kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga yang paling ketarik energinya buat kamu.
Oke, udah ya. Untuk yang milih kartu pertama ada Eight of Cup. Di sini kamu perlu ngejaga mood kamu karena minggu ini cenderungnya sedang cukup yang bikin kamu bisa yang gampang emosi, bisa yang mudah emosi. Jadi diingatkan untuk supaya bisa lebih menjaga kestabilan emosi. Jangan gampang kepancing, jangan gampang marah, jangan gampang sedih. Jadi minggu ini jaga emosi. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada The Hierophant. Bisa jadi minggu ini kamu diminta atau bisa juga kamu mendapat kesempatan untuk mengasah, untuk menambah keterampilan kamu. Jadi kamu bisa jadi kamunya nambah tuh maksudnya gini, kamu bisa ikut training, ikut seminar, ikut workshop atau semacamnya. Atau kamu juga diminta untuk sharing. Sharing apa? Sharing pengalaman kamu, sharing ilmu yang kamu punya gitu. Jadi untuk minggu ini intinya adalah kamu bisa memberdayakan, bisa memanfaatkan skill atau kemampuan kamu, dan kamu juga secara tidak langsung jadinya juga menambah skill kamu itu gitu. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Two of Wands. Nah, di sini kamu harus bisa lebih yang yakin sama apa yang mau kamu ambil. Kamu harus bisa lebih fokus sama tujuan kamu mau kemana. Jadi minggu ini saatnya kamu untuk udah nentuin pilihan nih, udah tahu nih mau kemana, mau ngapain. Jangan masih yang enaknya dijalanin apa enggak ya, enaknya mau kemana ya gitu. Itu kan berarti belum punya tujuan ya gitu. Jadi di sini gimana caranya supaya kamu sudah bisa netapin tujuan kamu mau kemana, mau apa. Oke, sekarang kita cari tempat lagi karena di yang outdoor itu masih banyak tempat yang bagus banget nih buat di explore. Oke, nah ini tuh memang bukanya cenderungnya siang kan kalau Selasa sampai Jumat jam 11. Jadi karena saya syutingnya pagi jadi masih sepi, enak, belum terlalu banyak gangguan-gangguan. Biasanya kalau udah siang tuh banyak ibu-ibu sosialita gitu ya, banyak anak-anak yang udah mampir ke sini, main ke sini, jadi cenderung rame. Ini masih yang sepi karena saya datangnya masih pagi. Oke, kita cari tempat lagi ya. Ini pintu-pintunya juga bagus nih. Yang saya bilang tadi Instagramable. Jadi dia milih bunganya juga lucu. Terus ada sepeda. Jadi nggak usah bingung bergaya karena ada sepeda juga. Nah, oke, ini kayaknya enak. Kursi-kursinya juga nanti karena dicat warna-warni. Oke, kita pakai tempat ini untuk yang kedua, untuk keuangan dan karir ya. Sekarang kita masuk bagian karir dan keuangan. Untuk karir dulu ya. 1, 2, 3. Silakan dipilih mana yang ketarik. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Sudah? Ada Six of Pentacle. Untuk yang milih kartu pertama tadi, secara karir, sebenarnya sih kalau ngomongin pekerjaannya sendiri nggak masalah. Cuman yang harus diperhatikan adalah rekan-rekan yang sekitar kamu. Jadi kamu harus bisa milih, harus bisa ngelihat mana yang sebenarnya memang temen yang beneran temen gitu ya, sama temen yang sebenarnya cuma asas manfaat gitu. Jadi di minggu ini kamu harus bisa lebih peka, harus bisa lebih menyadari mana yang sebenarnya memang temanmu gitu ya, di pekerjaan gitu ya, di kantor, mana yang cuman sekedar ya udah teman aja gitu, maksudnya karena lebih ke asas manfaat atau tidak tulus gitu. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada The Tower.
perlu hati-hati karena bisa jadi masalah muncul itu dari yang sebelumnya. Jadi minggu-minggu sebelumnya kemungkinan besarnya kamu menghadapi masalah, kamu dapat masalah, nah belum benar-benar beres. Nah minggu ini bisa berlanjut tuh gitu, masalah yang sama itu bisa berlanjut. Bisa jadi ininya gitu, apa namanya ya, konklusernya gitu, bisa jadi penutupnya gitu, endingnya. Jadi masalah nih ada, nah minggu ini muncul lagi atau masih dibahas lagi tapi untuk penyelesaian gitu. Untuk yang ketiga, kamu sebenarnya kalau secara pekerjaan sebenarnya nggak masalah. Kamunya masih yang sudah yang cukup punya jam terbang lah, cukup ngerti. Cuman memang secara feelingmu nih, kamunya kayak ngerasa kurang tertantang. Jadi cenderungannya tuh udah mulai yang loadnya itu udah mulai agak rendah, yang sudah mulai agak kasak-kusuk, yang kok kayaknya gitu, gini-gini aja ya gitu. Jadi untuk yang milih kartu ketiga, cenderungnya kamu punya niat untuk nyari pekerjaan lain gitu. Kenapa? Karena pekerjaan yang sekarang menurutmu sudah kurang menantang, cenderungnya tuh ya biasa aja, gitu-gitu aja gitu. Oke, itu untuk yang karir. Sekarang kita masuk ke keuangan. Keuangan kita lihat. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silakan pilih mana yang paling ketarik energinya, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke. Untuk yang milih kartu pertama ada Queen of Pentacle. Jadi di sini kamu berpeluang atau kemungkinan besarnya bisa yang mendapatkan peningkatan nih. Jadi secara keuangan minggu ini nggak masalah. Kamu ada aja gitu ya yang dapat gitu. Kamu ada aja rezeki, dan kemungkinan besarnya kalau misalnya ada bonus gitu ya, atau ada rezeki yang tiba-tiba gitu ya, bukan yang seperti biasanya, itu cenderungnya dari cewek nih dapet ya, dari berjenis kelamin perempuan. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Strength. Nah, kamu sebenarnya udah mampu tuh untuk beli gitu, beli sesuatu, beli barang yang memang kamu mau. Cuman kamu masih ragunya di sini tuh gini. Sebenarnya kalau nanti aku beli itu bisa ini nggak ya gitu, bisa saya kayak balik modal apa enggak ya, bisa ya malah menguntungkan apa merugikan gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Padahal sebenarnya di kartu ini ditunjukin kalau kamu mampu tuh gitu, kalau kamu mau beli minggu ini nggak masalah. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Three of Cups. Nah, perlu lebih dikontrol, perlu lebih hati-hati. Kenapa? Karena cenderungnya minggu ini tuh uang yang keluar tuh lebih ke untuk foya-foya, lebih ke untuk senang-senang, lebih ke yang untuk ngasih ke orang yang sebenarnya orang itu nggak perlu-perlu banget gitu. Jadi harus bisa direm, harus bisa dilihat supaya keluarnya nggak sia-sia, supaya keluarnya nggak gitu aja. Oke, itu untuk karir dan keuangan. Sekarang kita cari tempat lagi, masih di luar sepertinya, untuk bagian asmara. Nah, ini masih banyak pohonnya. Agak, ini mungkin kalau malam ada lampunya bisa lebih spooky kayaknya. Oke. Nah, sini cukup oke buat pick a card yang asmara. Sekarang bagian yang asmara, bagi yang lajang dulu ya, yang jomblo. Pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Oke, silakan pilih mana kartu yang paling ketarik energinya, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Ada di Hierophant. Kalau ngelihat di sini, cenderungnya kamu
bukannya nggak ada sih gitu ya yang dekat, atau bukannya nggak ada yang menarik hatimu, tapi kamu cenderungnya masih yang seneng bermain-main kemana-mana gitu. Jadi cenderungnya masih yang menikmati lajangmu itu gitu. Jadi kamu nggak ngerasa kesepian gitu, karena kamu banyak temen. Justru malah kamu menikmati gitu, dekat sama yang ini, dekat sama ini gitu. Dan kamu cukup berpengalaman tahu ini modelnya kayak gimana, ini kayak gimana, karena jam terbang kamu sudah cukup tinggi. Cuman hati-hati, jangan kelamaan, nanti kamunya nyesal sendiri loh. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Six of Wands. Kamu tuh sebenarnya kalau dibilang punya kriteria sendiri, iya. Tapi yang lebih memberatkan itu adalah kriteria atau saran dari orang tua. Jadi udah kriteriamu itu cukup banyak, ditambah sama kriteria atau saran dari orang tua. Nah, kalau masih sejalan sih nggak masalah. Cuman kadang yang menurut orang tua itu penting, sementara menurutmu sebenarnya nggak. Nah di situ tuh jadi muncul kontra, muncul dilema. Aduh gitu. Pas lagi mau dekat sama yang ini gimana ya? Gitu. Kok nanti orang tua nggak setuju kayak gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang bikin kamu jadinya nggak maju-maju nih. Sementara untuk yang milik kartu ketiga ada Eight of Pentacles. Sebenarnya sih kalau punya standar sendiri urusan materi nggak masalah. Cuman jangan terlalu yang muluk, maunya tuh yang begini gitu ya. Secara materi balik lagi. Mau yang sudah punya perusahaan misalnya, mau yang udah punya ini, punya rumah. Nah jadi terlalu ini nih gitu, terlalu materialistis ibaratnya gitu. Jadi usahakan untuk bisa lebih realistis. Jangan semua diukur dari materi. Oke, itu buat kalian yang masih single, yang masih nyari pasangan. Sekarang kita masuk ke yang berpasangan. Kartu pertama, kedua. Oke. Tarik nafas, mana yang paling ketarik? Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Silakan, saya cari waktu. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama, ada hirapan lagi nih. Sama kayak tadi. Nah, di sini gini, bisa jadi sebenarnya hubunganmu sama pasangan itu udah cukup lama nih waktunya. Nah, kalian udah saling tahu. Cuman tadi loh, harus tetap dicari gregetnya. Jangan saking udah lamanya, udah yang saling tahu, yang ada jadinya gregetnya hilang. Nah, itu yang harus dipertahankan. Jangan sampai cari kesenangannya di luar, bukan dengan pasangan gitu. Itu yang perlu diperhatiin deh minggu ini. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada Six of Wands lagi. Lebih yang gini, kamu sama pasangan harus bisa punya tujuan yang sama. Jangan tujuanmu apa, tujuan pasangan apa. Jangan bikin ini sendiri gitu. Jadi kamu maunya A, terus kamu diem. Terus sementara pasangan maunya tujuannya kemana, B, terus diem juga gitu. Jadi kan nggak ketemu. Nah, namanya pasangan harus bisa saling terbuka. Supaya apa? Supaya tujuannya nyampainya sama gitu. Supaya kalian bisa mencapai tujuan bersama-sama, waktunya juga samaan. Meskipun bisa jadi tujuannya beda. Kalau saling diem-dieman, yang ada tadi gitu, untuk nyampainya tuh akan jauh lebih lama gitu. Sementara untuk yang milik kartu ketiga, ada Nine of Wands, 9 lagi. Ini sebenarnya kalau dibilang ada masalah, enggak. Tapi usahakan untuk bisa lebih memprioritaskan pasangan. Jangan sibuk masing-masing dan lebih ke fokusnya ke keluarga
besar, jadi bukan ke keluarga inti, ke keluarga besar. Nah, yang ada jadinya kamu sama pasangan tuh jadinya saling ini nih gitu, saling apa ya, bisa dibilang ininya tuh sendiri-sendiri gitu. Yang satu mau kemana dan lebih ke ngeduluin keluarganya, sementara yang satu lagi juga gitu, sibuk sama kerjaan dan udah nggak ada waktu untuk saling nanya. Nah, quality time-nya itu yang harus dijaga supaya bisa saling tahu. Meskipun untuk komunikasi cenderung yang apa ya, bisa dibilang singkat gitu. Cuman tadi kualitasnya tetap dijaga gitu. Oke, demikian untuk yang asmara berpasangan. Sekarang sebelum mulai untuk episode yang lain, saya mau explore lagi tempat yang lain. Saya mau nunggu makanannya karena gultiknya terkenal enak sama minumannya. Saya belum ngopi juga, jadi saya pengen nyobain kopi yang tadi apa ya judulnya ya, pakai rum, itu sirup jadi masih halal. Nggak jelas kayaknya, kopi nggak jelas. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini udah dateng nih. Oke, gultik. Ini gultiknya gulai apa nih, Mbak? Daging. Oke, daging sapi. Iya, ini untuk kopi nggak jelas. Ini kopi nggak jelas. Oke, kita pengen tahu seberapa nggak jelas ya. Jadi, ini untuk Ini gultik. gultiknya. Kuahnya dipisah. Sama ini ada side dish sambal acar. Ah, sip. Emang kuahnya sengaja dipisah gini ya, Mbak ya? Iya. Oke, jadi ini dagingnya, ini kuahnya. Terima kasih, Mbak. Penasaran sama kopi nggak jelasnya nih. Rumnya nggak terlalu berasa banget kok, makanya emang nggak jelas. Jadi kopi, tapi manisnya nggak terlalu manis. Rumnya juga nggak terlalu ini, jadi makanya dibilang kopi nggak jelas. Tapi enak. Nah, ini daging sapi, sengaja kuahnya dipisah. Kita makan kuah dulu. Kental banget, ininya berasa, karinya berasa. Porsinya sih sedang ya. Kuahnya gurih banget. Ini tambahin acar sama sambal, itu bisa lebih enak. Jadi ini kuahnya sendiri udah gurih. Dagingnya lumayan banyak. Nasinya lumayan sih. Ini cukup ngenyangin kalau untuk makan siang. Oke, demikian tadi untuk Pick a Card episode kali ini. Buat yang lagi jalan di Kemang Utara, jangan lupa mampir di Fadeva Cafe 88A. Subscribe juga jangan lupa, like dan tinggalkan komen. Terima kasih.